Pertama, saya orang Malaysia. Bahasa Indonesia kurang lancar. Tapi bisa jawab bisa ya Pak? PT Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB Niaga, berhasil meraih perolehan laba sebelum pajak konsolidasi, audited, sebesar Rp6,6 triliun pada tahun 2022. Angka ini naik sebesar 26,7% year-on-year. Demikian disampaikan Direktur Strategi, Finance dan Spam CIMB Niaga Lika Aikwong dan Chief of Network Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung dalam silaturahmi media di Terindra Makassar, Rabu, 5 April 2023. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Chief Audit Eksekutif CIMB Niaga Antonius Gunadi, dan Head of Region Indonesia Timur Obali Nusra CIMB Niaga Ahmad S. Ilham. Li bersyukur, di tengah pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia dari tantangan global, pihaknya dapat menangkap peluang untuk mendorong pertumbuhan bank. Li menjelaskan, di tahun 2023, CIMB Niaga akan fokus pada peningkatan basis nasabah retail dan pertumbuhan kasa. Itu melalui kapabilitas digital, perbaikan kualitas aset, kontribusi pendapatan non-bunga, serta inovasi perbankan digital dengan teknologi terkini dan pilihan layanan yang luas untuk nasabah. Li menyebut, rasio keuangan CIMB Niaga juga tercatat baik. Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposit Ratio CIMB Niaga masing-masing sebesar 22,2% dan 85,6% per 31 Desember 2022. Sementara itu, total dana pihak ketiga, DPK, mencapai Rp227 triliun dengan rasio kasa meningkat menjadi 63,6%. Adapun jumlah kredit, pembiayaan naik 9,4% year-on-year menjadi Rp199 triliun, atau Rp197 triliun di luar pembiayaan salam, terutama berasal dari pertumbuhan pada bisnis corporate banking, 12,1% year-on-year, dan consumer banking, 11,8% year-on-year. Kemudian kredit pemilikan rumah, KPR, tumbuh 7,0% year-on-year, sementara kredit pemilikan mobil, KPM, meningkat sebesar 35,3% year-on-year, termasuk kontribusi dari anak perusahaan, PT CIMB Niaga Auto Finance, CNAF. Di perbankan syariah, unit usaha syariah, UUS, CIMB Niaga Syariah, berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia. Itu dengan total pembiayaan mencapai Rp49,3 triliun, termasuk pembiayaan salam, dan DPK sebesar Rp39,5 triliun per 31 Desember 2022. Atas pertemuan ini, sekaligus ingin share dan diskusi lebih lanjut lagi bersama rekan-rekan mengenai pencapaian kinerja tahun 2022. Terima kasih Pak Kedewang, bisa tepuk tangan dong.